Ini adalah topik ke-6 dari kuliah probabilitas dan proses stokastika, di mana kita akan mendiskusikan mengenai deviasi atau simpangan. Deviasi memberikan kita cara mengukur bagaimana suatu variabel random menyimpang dari rata-ratanya. Variabel random bisa jadi memiliki nilai yang dekat atau jauh dari nilai rata-ratanya, dari mean atau ekspektasinya. Bagaimana caranya mengukur performa suatu variabel random terhadap ekspektasinya? Kita bisa menggunakan variansi atau variance. Variansi dari suatu variabel random R, VR, itu didefinisikan sebagai ekspektasi dari R dikurangi ekspektasi R kuadrat. Dengan demikian, variansi adalah ekspektasi dari kuadrat perbedaan antara nilai dari variabel random tersebut dibandingkan dengan ekspektasinya. Jika ekspektasi kita lihat sebagai rata-rata, maka variansi adalah rata-rata dari kuadrat perbedaan antara nilai variabel random tersebut dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Kalau kita perhatikan, variansi menggunakan kuadrat. Jadi variabel random dikurangi dengan ekspektasinya kemudian dikuadratkan. Pengkuadratan ini menghindari cancellation karena nilai negatif dan positif. Oleh karena itu tidak saling menghilangkan. Sebetulnya kita dapat saja menggunakan nilai absolut, tetapi kuadrat memiliki sifat-sifat yang lebih baik dibandingkan nilai absolut. Kita ambil sebuah contoh. Andaikan terdapat dua buah game A di mana kita menang $2 dengan probabilitas 2/3 dan kalah $1 dengan probabilitas 1/3. Game B kita menang dengan memenangkan $1.002 dengan probabilitas 2/3 dan kalah $2.001 dengan probabilitas 1/3. Jika kita hanya tertarik pada ekspektasi atau payoff dari kedua buah game ini, maka kita dapat menghitung ekspektasi payoff dari game A adalah 2 kemenangan dikalikan dengan probabilitas 2/3 ditambah dengan minus 1 kekalahan dikalikan dengan probabilitas 1/3 yang sama dengan 1. Ekspektasi daripada game B adalah 1.002 dikalikan dengan 2/3 tambah dengan minus 2001 dikalikan dengan probabilitas 1/3 juga 1. Dengan demikian, ekspektasi payoff dari kedua buah game itu 1. Namun mudah untuk melihat bahwa game B itu lebih beresiko. Jika kita menang, kita hanya menang $1.002. Tapi kalau kita kalah dengan jumlah yang sangat besar sekali. Inilah yang bisa kita tangkap dengan variansi. Kita dapat menghitung variansi game A. Dari variansi daripada game A, oleh karena itu adalah ekspektasi dari A dikurangi dengan ekspektasi A kuadrat. Ya, oleh karena itu kita perlu mencari A dikurangi dengan ekspektasinya. Nilai daripada variabel random A itu ada 2 kemungkinan, yaitu 2 dan 1. Nilai daripada EA, ekspektasi dari A adalah 1, selalu konstan. Oleh karena itu ada 2 kemungkinan. A dikurangi dengan EA sama dengan 2 dikurangi dengan 1 sama dengan 1 dengan probabilitas 2/3. Dan satu lagi adalah nilai yang kedua, yaitu ketika A memiliki nilai minus 1. Dengan demikian minus 1 dikurangi 1 ekspektasi daripada A sama dengan minus 2 dengan probabilitas 1/3. Kita sekarang tinggal mencari kuadratnya. A dikurangi dengan EA dikuadratkan. Sama dengan 1, jadi ada 2 kemungkinan. 1 dengan probabilitas 2/3 dan 4 dengan probabilitas 1/3. Dengan demikian varians daripada A adalah ekspektasi daripada A dikurangi dengan EA kuadrat tadi, yaitu
itu nilai rata-ratanya dikalikan dengan probabilitasnya, diberati dengan probabilitasnya. Dengan demikian 1 dikalikan dengan probabilitas 2/3 ditambah dengan 4 dikalikan dengan probabilitas 1/3 sama dengan 2. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung variansi daripada B. B dikurangi dengan EB. EB tadi sama dengan 2. Jadi EB tadi sama dengan 1. Dengan demikian B dikurangi dengan EB sama dengan 1001. Ya, sementara nilai yang kedua adalah 2001 dikurangi dengan 1 minus 2002. Jika nilai ini dikuadratkan, kita memperoleh 1.002.001 dengan probabilitas 2/3 dan 4.008.004 dengan probabilitas 1/3. Dan kita dapat mencari rata-ratanya. Dan kita peroleh di akhir bahwa variansi daripada B adalah 2.004.002. Variansi daripada game A dan game B sangat jauh berbeda. Payoff game A dekat dengan expected value $1, sementara payoff game B sangat jauh dari expected value. Variansi tinggi mengindikasikan risiko yang tinggi. Kalau kita perhatikan, satuan dari variansi tidak setara dengan ekspektasi. Dalam kasus kita tadi, umpamanya kalau kita melihat, ya, ekspektasi memiliki satuan tertentu dan variansi adalah kuadrat dari satuan tersebut. Kita dapat menyamakan satuannya dengan menggunakan deviasi standar atau standard deviation. Sigma R dari variabel random adalah akar daripada variansi. Akar daripada variansi, akar pangkat 2 dari E dikurangi dengan R dikurangi ER pangkat 2. Deviasi standar disebut juga akar dari kuadrat rata-rata atau root mean square. Sebagai contoh, sigma daripada A, deviasi standar daripada game A itu adalah akar dari 2, bukan itu kira-kira sama dengan 1,41, sementara sigma daripada B, yaitu deviasi standar daripada game yang B, itu adalah akar dari 2.004.002, kira-kira sama dengan 1,416. Dan ini lebih masuk akal, lebih dekat dengan ekspektasinya. Kalau kita perhatikan, game B itu memiliki ekspektasi di sekitar nilai 1000-an. Kita melihat bahwa nilai daripada variabel tersebut, payoff-nya itu di sekitar 1000-an dan 2000-an. Variansi itu dapat diungkapkan dengan cara yang berbeda. Dengan memanfaatkan linearitas dari ekspektasi, kita bisa memperlihatkan dengan mudah bahwa untuk sembarang variabel random R, variansi daripada R adalah ekspektasi daripada R kuadrat dikurangi daripada ekspektasi R dikuadratkan. Dengan menggunakan formulasi alternatif ini, jauh lebih mudah bagi kita untuk menghitung dan menghitung variansi. Jadi dengan demikian, kalau kita sudah tahu umpamanya ekspektasi daripada A sama dengan 1, maka ekspektasi daripada A kuadrat sama dengan ini dikuadratkan, 4 dikuadratkan, jadi 2 dikuadratkan sama dengan 4, dan minus 1 dikuadratkan sama dengan 1. Ekspektasi daripada A kuadrat sama dengan 3. Dengan demikian variansi daripada A sama dengan ekspektasi daripada A kuadrat dikurangi ekspektasi A dikuadratkan sama dengan 3 dikurangi 1 kuadrat, ya, sama dengan 2. Cara menghitung seperti ini jauh lebih efisien.
Karena variansi selalu positif. Tidak mungkin negatif. Bisa jadi 0 tetapi dia itu non-negatif. Maka kita memiliki korolari untuk sembarang variabel random R, ekspektasi daripada R kuadrat mestilah lebih besar sama dengan ekspektasi R dikuadratkan. Ini karena variansi daripada R mesti memiliki nilai yang lebih besar sama dengan 0. Berikut kita akan melihat beberapa sifat-sifat penting daripada variansi. Yang pertama, jika I adalah variabel random indikator dan probabilitas bahwa variabel random indikator tersebut memiliki nilai yang sama dengan 1, yaitu bahwa dia terjadi sama dengan P, maka variansi daripada I sama dengan P dikurangi dengan P kuadrat. Sama dengan P dikalikan dengan 1 dikurangi dengan P. Yang kedua, jika Rn adalah variabel random dengan distribusi uniform dengan sampel space S sama dengan nilai dari 1, 2 sampai dengan N, maka variansi daripada variabel random tersebut adalah N kuadrat dikurangi dengan 1 dibagi dengan 2. Kemudian yang ketiga, untuk sembarang variabel random R dan konstanta A dan B, bilangan real, variansi daripada A dikalikan dengan R ditambah dengan B itu sama dengan A kuadrat dikalikan dengan variansi daripada R. Perhatikan bahwa B hilang. Jadi dengan demikian variansi daripada A dikalikan dengan R ditambah dengan konstanta apapun, konstantanya akan hilang. Sama dengan A kuadrat dikalikan dengan variansi daripada R. Ini masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan variansi itu adalah kuadrat. Ya, kuadrat daripada perbedaan. Nah, salah satu korolari yang bagus dari sini adalah bahwa standar deviasi standar daripada AR ditambah dengan B itu sama dengan nilai daripada A absolut. Karena ini adalah akar daripada A kuadrat dikalikan dengan sigma R. Berikutnya, jika R1 dan R2 adalah variabel-variabel random yang independen. Jika kita memiliki dua buah variabel random yang independen, maka variansi daripada R1 ditambah dengan R2 sama dengan variansi daripada R1 ditambah dengan variansi daripada R2. Dengan demikian, variansi memerlukan syarat yang lebih ketat dibandingkan dengan ekspektasi, yaitu bahwa variabel-variabel random tersebut mestilah independen. Perlu kita ingat bahwa untuk ekspektasi, linearitas daripada ekspektasi tidak mensyaratkan apa-apa. Bagaimana jika kita memiliki lebih dari dua variabel random? Syarat untuk lebih dari dua variabel random adalah bahwa mereka haruslah pairwise independent. Jadi kita tidak memerlukan mutual independence. Kita hanya memerlukan pairwise independence. Jika R1, R2 sampai dengan Rn adalah variabel-variabel random yang pairwise independent, maka variansi daripada jumlahan daripada variabel random tersebut sama dengan jumlahan daripada variansi masing-masing variabel random. Lebih lanjut, tidak ada aturan perkalian untuk variansi. Kita masih mengingat dulu bahwa pada ekspektasi terdapat aturan perkalian dengan syarat yang ketat. Mean time to failure. Kita kembali ke konsep mean time to failure yang telah kita lihat sebelumnya pada waktu kita membicarakan mengenai ekspektasi. Andaikan variabel random C mengungkapkan jumlah time step sampai terjadinya crash. Jika crash terjadi pada setiap step dengan probabilitas P, kita sudah melihat bahwa mean time to failure daripada variabel random tersebut
itu sama dengan 1 dibagi dengan P. Dengan demikian, ekspektasi daripada C kuadrat, Anda perhatikan ini, ekspektasi daripada C kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat dikalikan dengan P. Ini berarti bahwa kegagalan terjadi pada waktu 1. Jadi kita memiliki time step. Ini adalah waktu yang pertama, waktu yang kedua, waktu yang ketiga, dan seterusnya. Dan failure terjadi di sini, waktu 1 ini, dengan probabilitas P. Jadi oleh karena itu, 1 kuadrat dikalikan dengan P. Di sisi lain, di luar daripada 1 ini memiliki probabilitas 1 dikurangi dengan P. Dan di luar daripada 1 ini memiliki rata-rata. Perhatikan ini, memiliki rata-rata yang sama dengan C ditambah dengan 1 kuadrat. Jadi kalau ini adalah ekspektasi daripada C kuadrat, maka 1 kuadrat untuk terjadinya di waktu 1, dan C ditambah dengan 1 kuadrat. C ditambah dengan 1. Ya, untuk tidak terjadi pada waktu 1. Dan kalau kita meneruskan ini dengan mudah bisa kita turunkan, kita akan memperoleh bahwa C kuadrat itu sama dengan 2 dikurangi dengan P dibagi dengan P kuadrat. Dengan demikian, variansi daripada C sama dengan ekspektasi daripada C kuadrat dikurangi ekspektasi C dikuadratkan. Sama dengan 2 dikurangi P dibagi dengan P kuadrat dikurangi dengan 1 dibagi P kuadrat. Sama dengan 1 dikurangi P dibagi dengan P kuadrat. Distribusi binomial. Jika variabel random J memiliki distribusi binomial dengan parameter N dan P, maka variansi daripada variabel random tersebut sama dengan N dikalikan dengan P dikalikan dengan 1 dikurangi dengan P. Kalau kita perhatikan, kalau ini adalah distribusi binomial, kita dapat melihat, kita dapat memahami variabel random tersebut sebagai jumlahan dari N buah variabel random indikator, di mana JI di sini itu memiliki nilai 1 atau 0. 1 mengindikasikan bahwa pelemparan koin ke I, umpamanya kalau distribusi binomial tersebut adalah untuk pelemparan koin ke I, itu menghasilkan head dari 1 dan 0 untuk kasus yang lain. Dengan demikian, J mengungkapkan banyaknya variabel random indikator ini yang memiliki nilai yang sama dengan 1. Banyaknya event yang terjadi. Kemudian kita perhatikan bahwa variansi daripada masing-masing variabel random indikator itu sesuai dengan yang telah kita lihat sebelumnya, itu sama dengan P dikalikan dengan 1 dikurangi dengan V. Oleh karena itu, menurut aturan penjumlahan, karena masing-masing variabel random ini adalah pairwise independent, maka VJ adalah jumlahan daripada I sama dengan 1 sampai dengan N. VJI sama dengan N kali P dikalikan dengan 1 dikurangi dengan P. Dan kita memperoleh teorema ini. Variansi memberikan perkiraan kasar berapa banyak sebuah variabel random menyimpang dari rata-ratanya. Jika kita diberikan variansi, kita dapat memiliki perkiraan tentang seberapa jauh suatu variabel random menyimpang dari rata-ratanya. Namun variansi tidak secara spesifik memberikan batas probabilitas penyimpangan melewati threshold tertentu. Untuk kasus ini kita memerlukan pengetahuan yang lain. Kita ambil contoh.
IQ, intelligence quotient, itu dirancang sedemikian rupa sehingga dia memiliki rata-rata yang selalu sama dengan 100. Dan 100 itu berarti adalah IQ yang standar. Jika ini kita ketahui, jika yang satu-satunya yang kita ketahui adalah rata-rata ini, maka kita dapat melakukan inferensi. Ini berarti paling banyak sepertiga daripada populasi dapat memiliki IQ 300 atau lebih. Paling banyak sepertiga. Tidak mungkin lebih banyak dari sepertiga populasi. Karena kalau terdapat lebih besar daripada sepertiga populasi yang memiliki IQ di atas 300 umpamanya, maka nilai ini akan memiliki, bagian dari ini akan memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dari 100. Dan oleh karena itu tidak bisa di-counter lagi. Tidak akan bisa di-counter lagi. Karena bagian yang lainnya itu memiliki rata-rata yang sama dengan 100. Tidak mungkin di-counter lagi. Jika ini rata-ratanya lebih besar daripada 100, tidak mungkin di-counter lagi oleh bagian yang lain. Jadi dengan demikian, meskipun yang kita ketahui hanyalah nilai rata-rata, kita sebetulnya sudah dapat memberikan batas probabilitas penyimpangan melewati threshold tertentu. Ini dapat diungkapkan oleh Markov's theorem. Jika R adalah sebuah variabel random non-negatif, perhatikan, ada persyaratan non-negatif di sini, maka untuk semua X yang lebih besar daripada 0, probabilitas bahwa variabel random tersebut memiliki nilai yang lebih besar sama dengan X itu lebih kecil dari ekspektasi dari variabel random tersebut dibagi dengan X. Kembali lagi ke contoh kita tadi, ya, maka probabilitas bahwa variabel random tersebut memiliki nilai yang lebih besar sama dengan 300, itu mesti lebih kecil sama dengan ekspektasi daripada R, yaitu 100 dibagi dengan 300, yaitu lebih kecil sama dengan sepertiga. Ini berarti paling banyak sepertiga dari populasi dapat memiliki IQ 300 atau lebih. Korolari yang bagus dari teorema Markov adalah sebagai berikut. Jika R adalah sebuah variabel random yang non-negatif, maka untuk semua C yang lebih besar daripada 1, perhatikan, maka probabilitas R lebih besar dari C dikalikan dengan ekspektasi dari variabel random tersebut itu mestilah lebih kecil sama dengan 1 dibagi dengan C. Persyaratan ini, hasil ini meskipun kelihatannya trivial, sebetulnya adalah sesuatu yang ketat. Jadi batas probabilitas yang diberikan ke kita adalah batas terbaik yang dapat kita peroleh kalau yang kita miliki hanyalah informasi mengenai ekspektasi dari variabel random tersebut. Sebagai contoh, pada pelemparan 100 koin yang fair, kalau kita menggunakan teorema Markov, probabilitas mendapatkan semuanya head tidak lebih dari setengah. Kelihatannya batas ini sangatlah besar karena kalau kita perhatikan dari 100 pelemparan koin yang fair, probabilitas mendapatkan semuanya itu memiliki probabilitas yang sangat kecil sekali. Namun perhatikan bahwa kita sama sekali tidak menggunakan asumsi apa-apa, termasuk independence. Bayangkan jika 1.100 koin tersebut ternyata tidak independen satu sama lain. Kita bisa membuat semua koin-koin tersebut dependen hasil pelemparannya. Bahkan pada kasus itu pun probabilitasnya benar. Probabilitas mendapatkan semua head umpamanya kita buat independen sehingga kalau kita melemparkan satu kali head maka 99 yang lain juga menghasilkan head. Tetap saja ya, probabilitas mendapatkan semuanya head tidak lebih dari setengah.
Perhatikan bahwa pada teorema Markov tersebut R mestilah non-negatif. Bagaimana jika R memiliki nilai yang negatif? Dalam kasus ini kita harus menggeser nilai daripada variabel random tersebut. Dan ini diungkapkan dalam kedua teorema berikut. Andaikan R adalah sebuah variabel random dan R memiliki nilai yang lebih besar sama dengan L. L adalah suatu lower bound. Maka untuk semua X yang lebih besar sama dengan L, probabilitas dari R lebih besar sama dengan X, itu lebih kecil sama dengan ekspektasi daripada R dikurangi dengan L dibagi dengan X dikurangi dengan L. Teorema berikutnya adalah memperlihatkan deviasi di bawah min. Jadi kalau tadi adalah deviasi di atas min, ini adalah di bawah min. Andaikan U adalah bilangan real dan R adalah sebuah variabel random sehingga R lebih kecil sama dengan U. Maka untuk semua X yang lebih kecil daripada U, probabilitas dari R lebih besar sama dengan X lebih kecil sama dengan U dikurangi ekspektasi daripada R dibagi dengan U dikurangi dengan X. Kedua buah teorema ini oleh karena itu memungkinkan kita untuk menggunakan batas-batas, untuk menggunakan batas atas dan batas bawah dari variabel random. Kita perlihatkan contohnya. Andaikan rata-rata kelas pada ujian midterm adalah 75 dari 100. Dan ini kita ketahui. Jadi rata-rata kelas. Oleh karena itu 75 dari 100. Muncul pertanyaan, berapa bagian kelas yang memperoleh nilai di bawah 50? Dengan menggunakan teorema sebelumnya, probabilitas daripada R memiliki nilai yang lebih besar sama dengan 50, itu sama dengan 100 dikurangi dengan 75 dibagi dengan 100 dikurangi dengan 50 sama dengan setengah. Dengan demikian, paling banyak setengah kelas mendapatkan nilai 50 atau lebih rendah. Perhatikan bahwa teorema tentang variabel random tersebut baru saja kita gunakan untuk menyimpulkan fakta data yang non-random. Kita baru saja menyebutkan bahwa paling banyak setengah kelas mendapatkan nilai 50 atau lebih rendah. Dan kita memperoleh ini dari sesuatu yang sifatnya probabilistik. Bagaimana ini mungkin? Kalau kita perhatikan pola pikirnya adalah sebagai berikut. Probabilitas bahwa R memiliki nilai yang lebih besar sama dengan 50 itu sama dengan jumlahan dari probabilitas R sama dengan SI. Di mana SI lebih kecil sama dengan 50. Jadi SI itu adalah nilai daripada siswa yang KI. Jadi dengan demikian probabilitas daripada R sama dengan memiliki nilai tertentu. Nilai tertentu itu bisa jadi kita anggap 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 50. Dan ini sama dengan jumlahan daripada SI lebih kecil sama dengan 50. Kita ambil probabilitas ini tadi. Probabilitas bahwa R sama dengan SI. Kalau kita bawa ke definisi aslinya, ini adalah jumlah daripada siswa dengan nilai SI dibagi dengan N. Jadi kita baru saja bergerak dari probabilitas ke frekuensi. Dan oleh karena itu sama dengan 1/N dikalikan dengan jumlah daripada siswa dengan nilai 50 atau kurang. Jadi kita baru saja bergerak dari probabilitas ke sesuatu yang non-random. Berikutnya kita lanjutkan dengan teorema Chebyshev. Untuk sembarang variabel random R, alfa elemen daripada bilangan real positif dan X yang lebih besar sama dengan 0, maka probabilitas bahwa nilai absolut daripada R memiliki nilai yang lebih besar sama dengan X itu lebih kecil sama dengan ekspektasi daripada absolut R pangkat alfa dibagi dengan X pangkat alfa. Perhatikan bahwa oleh karena itu jika kita memangkatkan bilangan randomnya dengan alfa tertentu dan X
dipangkatkan dengan alfa tertentu, maka pada hakikatnya ini sama saja dengan. Jadi jika alfa persis sama dengan 1, maka ini sama saja dengan teorema Markov. Dan kemudian perhatikan, jika kita mengambil alfa yang persis sama dengan 2, maka ekspektasi daripada R kuadrat itu dekat dengan variansnya. Dan inilah yang diungkapkan oleh teorema Chebyshev. Andaikan R adalah sebuah variabel random dan X elemen daripada bilangan real yang positif, maka probabilitas dari nilai absolut R dikurangi dengan ekspektasi daripada R, perhatikan, lebih besar sama dengan X, ini lebih kecil sama dengan variansi daripada R dibagi dengan X kuadrat. Perhatikan bahwa Chebyshev sekarang membutuhkan 2 hal. Jadi di Markov kita hanya perlu mengetahui 1 hal, yaitu ekspektasi. Tapi pada teorema Chebyshev kita memerlukan ekspektasi sekaligus variansi daripada variabel random tersebut. Dengan demikian, teorema Chebyshev membutuhkan lebih banyak informasi, namun juga dia dapat memberikan kepada kita batas yang lebih ketat. Berikutnya adalah korelari yang memungkinkan kita untuk menggunakan pengetahuan kita mengenai standar deviasi. Probabilitas bahwa absolut dari variabel random R dikurangi dengan ekspektasi daripada R memiliki nilai yang lebih besar sama dengan C dikalikan dengan deviasi standar dari variabel random tersebut, itu lebih kecil sama dengan 1 dibagi dengan C kuadrat. Perhatikan bahwa kita menghasilkan batas yang jauh lebih ketat sekarang. Pada teorema Markov, batas yang kita peroleh hanyalah 1 dibagi dengan C. Pada teorema Chebyshev kita dapat menghasilkan batas yang lebih ketat, yaitu 1 dibagi dengan C kuadrat. Kita ambil contoh, andaikan deviasi standar IQ adalah 10. Jadi dengan demikian kita memperoleh informasi lanjutan. Informasi pertama adalah ekspektasi daripada IQ yang sama dengan 100. Informasi yang kedua adalah bahwa deviasi standar daripada IQ ternyata hanya sama dengan 10. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa jarang IQ 300 atau lebih. Menurut teorema Markov, satu-satunya yang bisa kita simpulkan adalah bahwa probabilitas bahwa R lebih besar sama dengan 300 itu lebih kecil sama dengan 1/3. Namun kalau kita menggunakan teorema Chebyshev, probabilitas R lebih besar sama dengan 300 itu lebih kecil sama dengan probabilitas variabel random R dikurangi dengan 100 lebih besar sama dengan 20 kali standar deviasinya, ya, 20 kali deviasi standarnya. Deviasi standar kita adalah 10, nanti 20. 20 dikalikan dengan 10 sama dengan 200. Nah, oleh karena itu lebih kecil sama dengan 1 dibagi dengan 400. Probabilitas ini memberikan informasi yang lebih ketat, batas yang lebih ketat dibandingkan dengan 1/3 tadi. Probabilitas sebuah variabel random menyimpang lebih dari N deviasi standar itu tidak akan lebih dari 1 dibagi dengan sigma pangkat N. Dan jika PDF dari suatu variabel random standar tersebut berbentuk bell curve, maka lebar daripada bell-nya itu mestilah O daripada sigma. Ini adalah akhir dari topik yang ke-6 tentang deviasi. Terima kasih.